Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang etika profesi hukum jaksa. Akan membahas etika profesi hukum jaksa yang pastinya dikemas menarik dan juga berbeda. Nah, apa sih itu jaksa? Jaksa adalah sebuah profesi hukum dan sekaligus penegak hukum. Karena jaksa merupakan sebuah profesi hukum, maka tentulah memiliki kode etik profesi di dalamnya atau disebut dengan kode perilaku. Dalam pengertian formal disebutkan bahwa jaksa pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum di dalamnya, tetap serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sama halnya dengan profesi hukum lainnya seperti hakim, advokat, pengacara, ataupun notaris. Jaksa dalam menjalankan profesinya memiliki kode-kode etik profesi yang dalam institusi kejaksaan dikenal dengan istilah kode perilaku jaksa atau COC. Di samping adanya standar minimum profesi jaksa. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Peraturan 067-A/JA/07/2007, dalam melaksanakan proses profesi jaksa, jaksa itu wajib menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga peraturan kedinasan yang berlaku. Adapun juga menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan juga kebenaran. Adapun juga bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Bertindak secara objektif dan tidak memihak atau memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa maupun korban. Adapun juga membangun dan memelihara tentunya hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai hubungan kepentingan pribadi ataupun keluarga. Mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung ataupun tidak langsung. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Nah, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa, jaksa itu wajib menghormati dan juga melindungi hak asasi manusia atau HAM dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia atau HAM yang diterima secara universal. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana, bertanggung jawab secara internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan juga kebenaran. Sementara itu guys, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang yang pertama menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang kedua, merekayasa fakta-fakta dalam penanganan perkara. Yang ketiga, menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penanganan secara fisik ataupun psikis. Yang keempat, meminta atau menerima hadiah atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta atau menerima hadiah keuntungan sehubungan dengan jalan jabatannya. Yang kelima, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung.
Yang keenam, bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Yang kedelapan, memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Di sini berdasarkan ketentuan Perja atau kode perilaku jaksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentunya dikelompokkan menjadi kewajiban dan larangan. Kewajiban jaksa diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 6 Perja Kode Perilaku Jaksa. Kemudian tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam pasal 8 Perja Kode Perilaku Jaksa. Sedangkan larangan bagi jaksa itu diatur dalam pasal 7 dan pasal 9 Perja Kode Perilaku Jaksa. Di sini jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode perilaku jaksa. Apabila ada dugaan bahwa jaksa melakukan pelanggaran terhadap kode perilakunya atau kode jaksanya, maka akan dilakukan mekanisme atau tata cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan ataupun pengaduan dari masyarakat atau dari temuan pengawasan melekat atau yang biasa disebut dengan waskat, atau dari temuan pengawasan fungsional atau biasa yang disebut dengan wasnal. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan jaksa Republik Indonesia. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa, maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat atau berwenang untuk membentuk majelis kode perilaku yang disebut dengan MKP, yang terdiri dari unsur internal kejaksaan dan hanya dapat dibentuk oleh jaksa agung, para jaksa agung muda, dan juga jaksa agung muda pengawasan atau kepala kejaksaan tinggi. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, MKP dibantu oleh staf tata usahanya yang ditunjuk langsung oleh pejabat berwenang. MKP berwenang memeriksa alat-alat bukti, data, fakta, dan keterangan untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan pelanggaran yang ada tersebut yang dituangkan dalam putusan MKP dan dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu. Yang keempat, putusan MKP diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila putusan tidak dapat diambil dalam musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Putusan MKP harus memuat pertimbangan, pendapat, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Putusan dibicarakan secara terbuka atau tanpa kehadiran jaksa yang melakukan pelanggaran. Yang kelima, dalam hal MKP menyatakan jaksa terperiksa atau terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhkan tindak administratif berupa A. Pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Yang B. Pengalihan tugas pada satuan kerja yang paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Yang keenam, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh MKP diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 hari. Yang ketujuh, putusan MKP bersifat mengikat yang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif. Putusan MKP berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku. Putusan MKP harus sudah diterima oleh jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah putusan ditetapkan. Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan peninjauan. Terakhir, pesan kami untuk para jaksa di seluruh Indonesia. Kepada para jaksa di seluruh Indonesia, di Palumu mengandung tanggung jawab besar dalam setiap ketukan di meja hijab. Semoga setiap keputusan yang engkau ambil adalah keputusan yang benar-benar atas hati nurani.
kepada para jaksa di seluruh Indonesia. Selamat bertugas dalam menjalankan amanahnya. Sampai di sini penjelasan kami mengenai etika profesi hukum jaksa. Sampai ketemu di etika profesi hukum lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.